Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama. Ajari kami kebenaran, kebenaran yang membuat mata hati kami terbuka, sehingga kami bisa melangkah sesuai dengan kehendak-Mu, tepat di waktu hidup kami. Ajari kami kebenaran supaya kami juga dapat menghargai sepatutnya, semestinya apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom, senang bisa ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Saya bawa tema ini karena 2 minggu ini gereja-gereja sedang ribut mengenai copyright. Apakah lagu-lagu yang kita pakai itu ya apabila ditayangkan di YouTube atau nantinya di onsite ataupun online, kita akan kena royalti, sehingga banyak orang dengan ketidakmengertian mulai bicara, di luar negeri apakah seperti itu? Iya, di luar negeri sudah seperti itu. Jemaatnya 100, jemaatnya 300, jemaatnya 500, dan berapa kali ibadah itu dihitung. Mereka dihitung bayarnya bulanan, ya, dan bayarnya tahunan. Saya tidak meributkan apakah itu nanti akan kena biaya atau tidak. Buat saya, yang paling penting Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti betul-betul pujian dan penyembahan itu apa. Yang jadi masalah sebenarnya sepele sekali, Saudara. Yang jadi masalah itu sebenarnya kita menyanyikan lagu orang lain. Nah, saya tidak berbicara mengenai royalti dan lain sebagainya. Mungkin kalau Saudara tanya, saya akan jawab sepengetahuan saya. Karena saya pernah ikut, kalau tidak salah 2 kali, mengenai royalti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya tidak berkepanjangan. Saya akan minta Bapak Ibu Saudara untuk baca Yohanes pasal yang keempat. Kita mesti mengerti yang diributkan dengan lagu pujian penyembahan. Nah, yang akan saya bahas dengan saya beri judul Salah Sambung, itu saya akan bahas tentang pujian penyembahan. Nah, kita buka sama-sama Yohanes pasal 4, mulai dari ayat yang ketiga. Ya, perhatikan sungguh-sungguh kata perkatanya, karena kita mengeksegese ayat-ayat firman Tuhan dengan tidak menambahi, tidak mengurangi, supaya kebenaran firman Tuhan itu bunyinya apa adanya, tanpa ada pesan titipan. Ya, Yohanes 4 ayat 3, Yesus pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Kalau kita lihat peta di belakang Alkitab yang kita punya, kita lihat ya Saudara, orang Yahudi kalau misalnya dari Yudea mau kembali ke Galilea, mereka lebih milih muter daripada jalur motong lewat Samaria. Karena orang Yahudi itu benci sama orang Samaria. Orang Samaria itu benci sama orang Yahudi. Ada sejarah panjang di situ. Ya, Yohanes 4 ayat 4. Coba perhatikan kata-katanya. Ia harus melintasi daerah Samaria. Ya, selalu ada pilihan. Tetapi yang luar biasa, Tuhan Yesus kita mengharuskan dirinya sendiri lewat yang namanya daerah Samaria. Pasti with a purpose. Ayat yang kelima, maka sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar. Sikar itu artinya mabuk, ya. Sebuah kota yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Kalau kita Indonesia nganggap enteng, sumur ini apaan sih gitu loh. Tetapi di daerah yang kering seperti itu, sumur itu legacy. Sumur itu warisan kehidupan. Karena kalau ada sumur, pasti ada kehidupan. Perhatikan sungguh-sungguh di sini ya. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Nah, kita seringkali kan berpikir, loh Yesus kok capek? Ya, Yesus baca Filipi 2 ayat 5 sampai 9. Yesus turun ke dunia sebagai manusia. Bahkan kalau dalam ayat-ayat yang lain, ya Yesus disamakan dengan manusia-manusia yang lain. Jadi, kalau dikatakan kenapa Yesus lelah? Karena Yesus turun sebagai manusia. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Saya tidak bahasin, tapi saya akan bahas mengenai pujian penyembahan secara detail. Ya, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Ini yang sangat unik. Perempuan itu datang bukan pada waktu di mana perempuan-perempuan yang lain biasanya mengambil air. Nah, biasanya perempuan-perempuan itu kalau ngambil air itu dengan waktu tertentu. Mereka datang serombongan dan kemudian mereka ngambil air, mereka mencuci pakaian dan mempersiapkan makanan yang akan dinikmati oleh sekeluarganya. Dari mana? Dari sumur. Nah, sumur-sumur seperti ini adalah sumur-sumur yang kadangkala jauh dari tempat tinggal. Oleh sebab itu, para perempuan-perempuan itu ya, mereka secara berombongan. Kenapa? Karena pasti ada orang-orang jahat ya. Pasti ada pelecehan seksual, ada pemerkosaan pada zaman itu ya.
Terus kemudian apa? Ada binatang-binatang buas. Biasanya kalau berombongan, maka potensi kejahatan atau potensi bahaya itu diminimalisir. Ya, Yesus duduk di pinggir sumur, hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria, Yesus langsung ngomong. Dari perawakannya, dari logatnya Yesus, perempuan Samaria itu langsung tahu bahwa itu adalah orang Yahudi. Ya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Yesus men-setting merekayasa supaya Yesus bisa bicara face to face dengan siapa? Dengan perempuan ini. Nah, bisa bayangin saudara, perempuan sendiri, kalau saja Yesus dengan para murid-muridnya yang pria ada duduk di sumur, perempuan itu pasti tidak akan mendekat. Kenapa? Ada potensi bahaya. Jadi mengerti ya, mengapa Yesus setting murid-muridnya untuk pergi ke kota. Karena kalau Yesus duduk dengan murid-murid yang 12 itu, pasti perempuan tidak akan mendekat. Dia mengurungkan niatnya untuk ngambil air dan mundur. Ayat yang ke-9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan kau orang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, secara singkatnya, kalau kamu ngerti siapa aku, kamu pasti akan minta kepadaku. Dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba. Logik kan? Tuhan Yesus bicara sama perempuan Samaria ini tentang memberi. Tapi Yesus didapati oleh perempuan Samaria ini tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Jadi Bapak Ibu Saudara, percakapan mengenai pujian penyembahan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan musik, lirik, nada, lagu, instrumen. Nggak ada. Pokoknya kalau ada orang-orang bicara mengenai pujian penyembahan itu selalu dihubungkan dengan intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan itu diidentifikasi seperti ini. Oh, Tuhan kita tuh senang pujian penyembahan. Tuhan kita tuh senang musik. Tuhan kita tuh senang tari-tarian. Nah, mereka nggak ngerti kata intim, mereka nggak ngerti arti pujian penyembahan. Jadi kenapa saya baca Bapak Ibu Saudara untuk teliti satu persatu. Saudara lihat percakapannya tidak tentang musik. Tidak ada tentang pujian penyembahan. Yang berikutnya adalah yang sering kali dipakai kalau kita ngomong pujian penyembahan, bulak-balik Daud. Bulak-balik Daud. Kalau tapi mau mundur lagi, Miriam dengan tari-tariannya. Selalu diidentikan dengan itu. Padahal kalau Bapak Ibu Saudara teliti kebenaran firman Tuhan, maka yang diminati oleh Tuhan itu bukan musik, lirik, nada, instrumen, tari-tarian. Bukan. Ya. Atau sering kali kalau kita bicara mengenai pujian penyembahan, sering orang ke arah sana, selalu ya ke arah sana. Nah, saya akan loncat ke ayat 13, jawab Yesus kepadanya. Barang siapa minum air ini, dia nuding sumur. Ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, itu sambil nunjuk ya. Barang siapa minum air ini, sumur. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan, dia nunjuk dirinya sendiri ya. Nah, ini percakapan antara dua orang. Ya, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Logik dong saudara. Tapi yang Tuhan maksud itu kehausan jiwanya, kehausan batinnya. Yesus kalau menyelesaikan masalah, pasti selalu mencari akar masalah. Saya agak belok sedikit. Tuhan Yesus itu ngajar tanggung jawab. Kalau saya ngajar di Nine ya, 3 hal yang harus kita kejar. Pertama adalah kekudusan. Yang kedua hidup bertanggung jawab. Yang ketiga adalah kita memindahkan hati kita ke surga. Nah, perhatikan yang kedua mengenai tanggung jawab. Saya bicara dengan para pengkhotbah muda minggu yang lalu di Jakarta. Saya katakan gini, Tuhan Yesus itu ngajar tanggung jawab. Orang Kristen banyak yang tidak bertanggung jawab. Menyelesaikan segala sesuatu dengan yang namanya mujizat. Misalnya, ada orang yang datang kepada saya minta didoakan. Dia berkata seperti ini, Pak Michael Sony tolong doakan saya. Kenapa Pak? Asam urat saya tidak terdeteksi. Kolesterol saya tinggi sekali. Gula darah saya tinggi sekali. Tolong doakan saya. Ini kejadian benar. Saya tanya, Pak, Bapak olahraga? Oh, enggak suka saya. Bapak suka minum kopi? Iya, kopi manis Pak. Iya, berapa banyak satu hari? 5 mak. Dia bilang, manis. Bapak suka makan sayur? Enggak suka. Bapak suka makan buah? Enggak suka. Bapak nggak suka olahraga? Nggak suka. Bapak suka makan nasi? Suka. Menggunung lagi. Dan itu trigliserid. Dan saya katakan, kalau dia minta didoakan saya, supaya dengan cespleng didoakan, kolesterolnya jadi 0, asam uratnya jadi 0, ya, terus kemudian gula darahnya 0, mari saudara bayangin.
Satu ketika dia akan datang lagi dengan penyakit yang sama. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini hidupnya tidak bertanggung jawab. Dia hanya menyelesaikan, dia minta datang kepada Tuhan menyelesaikan segala sesuatu. Tapi disuruh hidup tanggung jawab, suruh olahraga, suruh makan buah, suruh nggak usah ngopi 5 kali sehari gitu. Nah seringkali kan kita seperti itu begitu loh. Ya, ada orang yang datang dengan hutang yang sangat banyak. Hutangnya bukan hutang usaha, hutangnya hutang gaya hidup. Kalau dia datang kepada saya dan Pak Sony tolong doakan dengan urapan hutang lunas, saya katakan tidak ada urapan hutang lunas. Saya tanya, utangmu kenapa? Karena gaya hidup. Pakai apa? Kartu kredit. Berapa kartu kreditmu? 7. 7-7-nya limit. 7-7-nya limit. Satu kartu kreditnya berapa? 15 juta. 15 juta kali 7, saudara. Bisa kebayangkan 105 juta. Hanya untuk gaya hidup. Dia minta datang kepada Tuhan sebagai shortcut. Tuhan kan bisa menyelesaikan. Saya katakan, iya Tuhan bisa menyelesaikan. Tetapi kalau Tuhan hanya beri gampang begitu saja, tapi tidak mengajari seseorang itu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini loh yang jarang diajarkan di mimbar-mimbar gereja. Ya, jadi kadang-kala Tuhan izinkan, hadapi permasalahan, hadapi hutangmu. Kalau kamu punya niatan untuk menyelesaikan hutang, minimal kamu datang, Pak, saya datang, saya punya niat untuk menyelesaikan hutang, tetapi tenggang waktunya beri saya space waktu yang lama, bukan malah ngejar KKR bebas hutang. Ya Pak Ibu ngerti ya? Bukan ngajari bebas hutang, tapi hidup bertanggung jawab. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jangan yang hanya disalahkan orang-orang yang, oh pokoknya kalau pelayanan mimbar jangan merokok gitu loh. Kenapa? Karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kenapa dengan merokok? Karena merokok bisa merusakkan tubuh bait Roh Kudus. Lah, saudara yang suka tidur malam, ngopi nggak aturan, makan sancap, atau mungkin saudara saking cintanya saudara kepada Tuhan dan ingin datang ke surga duluan, saudara apa? Makan edan-edanan. Kenapa? I want to see Jesus. Jadi jangan berat sebelah kalau mau dikatakan tubuh bait Roh Kudus. Ya jangan hanya merokok saja. Angkap ya Bapak Ibu Saudara, mohon maaf nih. Kita kembali lagi. Yesus menyelesaikan masalah. Panggil suami. Disuruh manggil suami. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus padanya, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami. Sebab engkau sudah punya 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi orang ini sebenarnya kawin cerai. Udah 5 kali, saudara. Perhatikan. Nah, perempuan kan kagum. Sesuatu yang orang lain tidak tahu, apalagi orang Yahudi. Dia orang Samaria. Nggak mungkin orang Yahudi tahu apa yang diperbuat orang Samaria, karena mereka musuhan. Makanya perempuan ini kagum. Ngomong apa? Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Dia pernah dengar nabi itu kayak apa? Nabi dalam bahasa Ibrani-nya itu nabi, sama. Kalau dalam bahasa Inggrisnya justru jadi seers atau pelihat. Nah, dikatakan apa? Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, Gerizim. Orang Samaria nyembahnya di Gerizim. Tetapi kamu katakan, ya Yesus tidak ngomong sebenarnya. Tetapi perempuan ini mengambil kesimpulan. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Orang Yahudi menyembahnya kiblatnya ke Yerusalem dan di Yerusalem. Tetapi orang Samaria nyembahnya di mana? Gunung Gerizim. Jadi mereka punya 2 kiblat. Kristen belum ada, itu sudah ada. Islam belum ada, mereka sudah ada kiblat. Dan mereka merasa paling benar. Nanti saudara lihat ujian penyembahan. Ada yang merasa paling benar. Ada satu denominasi berkata apa? Tuhan kita senang lagu himne. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Yang lonjak-lonjak gitu belum. Yang bilang one way, Jesus. Dia bilang, oh kesurupan itu. Apalagi orang-orang yang Pentakosta. Belakang langit biru, sana mahkotaku. Dia bilang, orang kok nggak punya masa depan. Seringkali gontok-gontokan perang. Kalau dalam bahasa Inggris yang namanya worship wars. Nih, perhatikan sungguh-sungguh. Baru ada perkataan menyembah. Ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, spesifik. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Sejak ngomong itu, Yesus itu meniadakan yang namanya kiblat. Saya itu kadang-kadang kalau ke Israel, saudara, bioh, gitu loh. Teman saya 25 tahun, sekarang sudah mungkin 30 tahun hidup di sana.
Dia berkata kepada saya seperti ini, Michael Sony, orang Kristen Indonesia kalau ke Israel, mereka punya penyakit, dalam tanda petik penyakitnya ya. Namanya apa? Holy Land Madness. Kegilaan di Holy Land. Kenapa? Tiba-tiba merasa mendapat pewahyuan. Tiba-tiba merasa mendengarkan suara Tuhan. Tiba-tiba merasa melihat sesuatu vision. Saya tanya, memang mereka lihat vision? Atau dengar? Enggak. Hanya ada satu kegairahan, ada satu emosi yang meluap-luap. Sehingga itu bisa menciptakan. Yang ngomong ke saya itu, dia pendoa yang ada tinggal di Yerusalem. Jadi bukan orang biasa, saudara. Nah, itu loh. Makanya jangan kaget, saudara. Ada loh orang-orang Kristen yang nyembahnya kiblatnya ke sana. Padahal saat Yesus ngomong, yang dicatat di Alkitab ini, Yesus meniadakan kiblat. Saudara mulai ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur. Kalau sakit malah ke atas. Orang apa? Kalau yang dioperasi pantat bagaimana? Ya nungging. Orang apa? Susah gitu loh, orang Kristen harus kiblat tertentu. Saudara, kita ini menghargai Tuhan dengan sepatutnya. Ya, kalau mau ibadah, kalau saya doa pagi, cuci muka dulu, misalnya pakai pakaian sepantasnya. Ini enggak, mau ketemu Tuhan. Pagi-pagi doa pagi. Saudara make up-an, kayak make up artis, muah, MUA. Lihat saudara, pakai pakaian pengantin. Kenapa? Ketemu Tuhan. Saudara jangan lihat tampak luarnya. Saudara lihat dalamnya. Dengerin baik-baik. Yang orang perhatikan, itu hanya penampilan luarnya. Saya persiapan, saya tarik perjanjian lama ke perjanjian baru. Saya bilang Tuhan itu memang betul-betul, saudara. Tertariknya sama apa? Sama hati kita. Lah yang dipersiapkan kok yang boten-boten. Yang dipersiapkan kok malah pakaian-pakaian tertentu. Seolah-olah kalau pakaian tertentu itu bisa nyedot hadirat Tuhan. Tidak ada pakaian tertentu bisa nyedot hadirat Tuhan. Yang bisa nyedot perhatian Tuhan itu apa? Karaktermu. Hatimu yang pecah. Itu yang bisa narik hadirat Tuhan. Mau pakai pakaian di sini saya pernah lihat saudara pakai ikat kepala yang ada lambang Star of David, bintang Daud, saudara. Ditaruh di jidatnya, saudara. Saya tanya sama orang-orang, iku apa? Oh, ini bintang Daud. Ada perjanjian antara Tuhan dan Daud. Daud itu adalah pemuji penyembah. Dari mana ayatnya? Oh, Daud menari-nari. Menari-nari. Saudara baca di Alkitab. Daud itu nari satu kali. Satu kali, saudara. Satu kali. Daud itu tidak tiap hari nari-nari. Kerjaannya raja. Ngatur Israel Raya. Kalau nari tiap hari, bubrah namanya negara Israel. Yo, coba bayangin Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan senang musik. Nah, kalau tiap hari konser, presiden sebelumnya kan banyak album, saudara. Akhirnya apa? Loh, Pak Jokowi itu kan senang lagu rock, senang lagu metal gitu. Sebelum pandemi kan, wah ikut ada konsernya Arcana, ada di situ. Pokoknya sampai di luar negeri kondang presiden kita. Tapi presiden kita tuh ya, nggak semua yang namanya konser didatangi. Nah, selalu yang jadi alasan, Daud nari-nari, mari kita nari-nari. Saya pernah hadir di sebuah ibadah. Pemimpin pujiannya mengatakan gini, ayo saudara nari-nari. Yang nggak nari-nari, hidupnya tidak dituntun Roh Kudus. Saya ngomong apa? Lambemu. Ibu-ibu yang ngencok, ibu-ibu yang datang dengan kaki tiga, saudara. Tahu kaki tiga? Ada tongkat dikatakan yang tidak menari-nari. Nah itu ibu kalau nari tekanan darah naik, geblak, stroke, dia tanggung jawab. Yang dipakai selalu ayat-ayat itu. Lihat, Miriam, ketika laut Kulsum terbelah, Miriam menari-nari. Lihat umur Miriam berapa, menari-nari. Saudara perhatikanlah. Orang zaman dulu Abraham itu ya, Sarah itu punya anak umur berapa? Sekarang loh saudara, punya anak umur 42, anak punya anak umur 50. Orang 45 saja sudah menopause. Ini namanya Sarah, ya bukan menopause lagi, menopause. Pause jauh. Makanya orang Kristen itu yang selalu katakan maksok. Kenapa? Karena penampilan. Makanya jangan heran dekat Natal nih, puji Tuhan masih pandemi. Pernah loh di Jakarta.
Geger perkara apa? Natal. Kaum ibu satunya pengen lemper. Kaum ibu yang satu lagi senangannya panada. Gara-gara lemper sama panada, Natal kaum ibu terbagi dua. Kelompok lemper sama kelompok panada. Yang diributkan itu hal yang bukan esensi. Saudara pasti akan ngomong, Tuhan lihat hati. Tapi kan dari hati kan nampak permukaan. Nanti saya akan bicarakan. Yuk kita lihat ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu dari Yesus. Bukan yang lain-lainnya. Ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bayangin. Yesus waktu ngomong ada bentuk waktu. Perhatikan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tidak dicatat. Ya. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam bahasa roh. Bukan. Bukan dalam bahasa roh, bukan dalam roh dan kebenaran. Nah, kita ini ya, kalau kadang-kala apa? Kita itu tidak mengerti menyembah yang sesungguhnya. Saya tadi nulis seperti ini. Banyak orang Kristen dalam menyembah. Orang Kristen banyak yang tidak bisa menyembah atau tidak tahu menyembah. Kenapa? Karena dasarnya mereka nggak tahu. Banyak orang Kristen belum atau tidak membalas kasih Tuhan secara patut. Banyak orang Kristen yang tidak membalas kasih Tuhan secara patut. Orang Kristen dasar menyembah itu adalah apa? Nah, mari kita lihat. Tuhan Yesus bicara kepada perempuan Samaria. Kata menyembah itu proskuneo. Proskuneo itu tidak ada hubungan dengan lirik, nada, lagu, musik, instrumen, dan tari-tarian. Hanya Tuhan yang kelas rendah. Yang hanya bisa disenangkan lewat lirik, nada, musik, lagu, dan tari-tarian. Dan mengabaikan siapa penyembahnya. Kalau Tuhan yang benar, dia pasti memperhatikan siapa yang menyembah. Seorang istri yang tahu suaminya selingkuh. Selingkuhnya bukan 1, 2, 3. Ngomong apa? I love you, ma. Padahal yang di samping juga ngomong, I love you, me. Yang satunya lagi, I love you, Umi. Lengkap loh. Saya kan pernah ngomong, hari ibu itu anak-anak berlomba, saudara. Untuk I love you, mama. I love you, mama. Tapi sehari setelah hari itu, anak ini dimintai tolong sama mamanya. Non, pulang kuliah beliin ya tepung pisang goreng di Indomaret. Papa kamu suka pisang goreng. Ngomong apa anaknya? Yang sehari sebelumnya, I love you, mama. Di hari ibu. Anak ini ngomong apa? Sibuk. Kan gitu. Hanya Tuhan yang kelas rendah yang mengabaikan siapa penyembahnya. Hanya menerima lagu pujian itu yang dilakukan oleh para agama-agama orang-orang Yunani, kuil-kuil Yunani. Tuhan yang hanya bisa diberhentikan kemarahannya dengan sesajen dan ritual. Jadi dasar dari segala sesuatunya, kalau orang Kristen tahu membalas kasih Tuhan secara patut, ya, karena banyak orang Kristen yang tidak menghargai Tuhan dengan harga yang sesungguhnya. Maka orang Kristen pada dasarnya tidak menyembah. Lupa nyembah, mereka nyanyi lagu rohani, tetapi mereka tidak menyembah. Mereka main musik, tetapi tidak menyembah. Mereka menari, tetapi mereka tidak menyembah. Kata proskuneo bisa digambarkan sebagai apa? Mencium. Para wanita di sini, para ibu-ibu di sini, bisakah sembarangan orang mencium dirimu? Langsung datang, langsung cium I love you. Oh, raiso dikaplok. Plak gitu. Gak bisa. Mencium itu, dia harus tahu siapa yang dia cium. Pasti yang mencium dia adalah seseorang yang dia kasih. Kalau seseorang dikasih, dia datang mendekat. Makanya kedekatan ini loh yang hilang. Kedekatan ini proses. Gak mungkin orang datang seperti ini. I love you, yuk kawin yuk. Gak bisa. Ada proses. Ada jatuh bangun. Mungkin ada putus nyambung. Kedua, proskuneo bisa berarti seperti anjing yang menjilat
Dan yang punya kegairahan lihat tuannya, ekornya goyang-goyang, begitu dekat dia loncat-loncat dan menjilat. Mari kita bicara soal anjing. Istri saya itu punya anjing kesayangan namanya Snowy. Kami itu baru tinggal 7 hari, saudara. Dari Minggu sampai Minggu pelayanan di Jakarta. Datang loh, anjing saya panik, loncat-loncat. Itu ekornya goyang-goyang badannya dan nempel terus istri saya dan dia jilat. Jadi nggak mungkin kalau ada maling gitu datang gitu, anjing datang dan kemudian jilat-jilat, nggak mungkin. Begitupun juga dengan Tuhan. Kalau kita punya kedekatan dengan Tuhan, ada kegairahan. Tarian itu bisa dihafal. Chord itu bisa dihafal dan dibuat aklinya. Nyanyi itu bisa direkayasa untuk kita latih. Kelas vokal tuh semi, ikut kelas vokalnya semi. Tapi kalau hati, kalau kita tahu betapa harga mahalnya pengorbanan Yesus, kita bisa memberi penghormatan yang semestinya. Mengerti ya Bapak Ibu Saudara ya? Mulai dari situ, makanya saya tuh bingung kadang-kala ya, sebagai seorang yang pernah mengajar di sekolah pujian penyembahan, sebagai salah satu pembicara untuk pujian dan penyembahan, saya tuh kadang-kala sedih kalau di atas mimbar tuh ada orang yang pemimpin pujian, mari, Padi, kita tarik hadirat Tuhan, angkat mopo. Tarik hadirat Tuhan, coba. Pak Jokowi lewat, coba. Coba saudara, tarikan gitu, jeansnya. Enggak langsung nanti serombongan pas Wampres gepui saudara. Saudara nggak perlu nari. Saya udah kemana-mana ya. Saya ke Atlanta, saya ke Hong Kong, saya ke Tokyo, saya ke Amerika, saya kemana-mana. Saya tanya, Tuhan ada di mana? Mereka jawabnya sama, di sini. Di sini itu mana? Mereka tunjuknya jantung. Di sini, di down inside, di dalam hidup saya. Nah kalau Tuhan ada di situ, berarti Tuhan ada di gereja. Tuhan itu tidak mengisi ruang kosong bangunan bentuk segi empat. Tapi Tuhan itu mengisi apa? Hatimu. Kalau engkau hadir di sebuah gereja, Tuhan ada di situ. Belum kok kayak ditarik-tarik. Kadang-kadang pemimpin pujian itu punya quote gini. Pujiannya nggak ngangkat ya. Apa di sini ngangkat coba? Apa di sini ngangkat? Ayo. Kita ini terjebak di rasa. Gemetar-gemetar. Kenyang-kenyang. Kayak gitu. Saya kasih contoh. Orangnya udah meninggal. Jadi kalau dia nggak bisa marah. Di sebuah KKR, orang muda yang datang itu ribuan. Dan saudara tahu toh, kalau yang namanya gereja karismatik, kalau hadirat Tuhan itu yang, wah hadirat Tuhan, drum, singer sudah mulai, jurusnya sama. Wala. Itu sama. Kalau nggak wala ya la. Terus dia bilang gini, ayo, angkat tangan, nyembah, lebih kuat. Sebentar lagi dia datang, ayo, dia datang. Dia teriak keras, dia datang. Nah, ini kan kayak NLP. Kayak grup motivasi. Nah, orang sih nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Begitu dia datang, disuruh tutup mata. Wah, semangat tuh. Wala gitu. Terus dia bilang, sebentar. Teduh sejenak. Terus dia ngomong begini. Dia datang. Oh, tiba-tiba sinyal. Terus dia ngomong begini. Kapankah dia datang? Iki lah very gaplek itu. Dia datang. Belakangnya apa? Kapankah dia datang? Di Surabaya lagi menyembah. Saya hitung saudara. Nah ini. Dalam hitungan ketika Roh Kudus akan turun. Angkatmu apa? 1, 2. Roh Kudusnya turun dari atas sudah begini. Udah mau turun. Ya siap. Udah 2 ditahan dulu. Itu triknya pendeta. Siap. Wow. Drumnya duduk. 3. Bagian depan 1, 2, 3, 4, 5. Roboh semua. Panggil itu orang. Diambil satu gadis di depan.
Apa yang kamu rasakan? Kenapa kamu teriak dan rebah? Jawabannya polos, pendetanya malu. Kaget, Om. Ya, kenapa kamu rebah? Yang depan rebah saya ketindihan. Kan disuruh pegangan tangan. Saya karismatik loh, saudara, tapi saya nggak edan. Kenapa? Karena yang dilihat itu hanya luar. Luar. Satu grup tari-tarian penyembahan. Itu banyak anggotanya tidur dan meniduri. Alasannya apa? Supaya dapat semistri. Ini arti proskuneo itu tidak ada hubungan dengan lirik, nada, lagu, instrumen, musik, tari-tarian. Kata proskuneo artinya memberi hidup sepenuh sampai tidak ada yang tersisa. Dan itu proses. Nah, ini banyak orang Kristen lose-nya di situ. Kalau kita memberi hidup sepenuh, dimulai dengan apa? Memberi penghargaan semestinya. Kalau kita tahu bahwa pengorbanan Yesus itu luar biasa. Banyak orang ke gereja mencari jawaban doa. Salah. Enggak juga sih. Tapi kita harus didik supaya mereka tidak pakai perantara kita. Harus langsung kepada Tuhan. Maafkan saya. Kalau saya salah analogi ini, ya sudahlah. Tapi saya katakan, mereka biasanya ke Gunung Kawi. Ngapain sih ke Gunung Kawi? Usaha lancar, kaya, anak enteng jodoh. Ya mereka ini nggak berubah ketika jadi Kristen. Bawa ini ke gereja. Jangan bilang loh di sana nggak ada musiknya. Ada. Makanya kalau kita bicara mengenai proskuneo, memberikan hidup, itu proses dari hari pertama kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai akhir hidup kita, hembusan nafas terakhir. Kemarin saya kemarin ikut kuliah. Pembicaranya ngomong gini, surga itu di bumi. Saya protes, surga nggak di bumi, Pak. Alkitab mencatat itu. Makanya Henok naik, Elia naik, Yesus naik. Bilang gitu. Enggak, tapi kan dia ngomong apa? Doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Saya katakan, datanglah kerajaanmu. Itu artinya apa? Datanglah pemerintahan, datanglah otoritas. Sejak hari kita terima Yesus, otoritas hidup kita bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Hidup kita nggak bisa neko-neko lagi. Kita sudah dibeli, lunas dibayar. Dulu kita diperbudak oleh setan. Pada saat harga telah lunas dibayar, berarti kita ganti kepemilikan. Ini bicara mengenai budaya budak pada zaman itu. Jadi, satu, tuan budak beli pada tuan budak yang satunya. Tapi yang tuan budak satu ini, dia beli dengan harga yang telah lunas dibayar. Apa? Darahnya sendiri. Jadi kalau dulu kita diperbudak oleh iblis, oleh setan, sekarang seharusnya kita sadar. Tuhan kita Yesus. Dan seharusnya kita tahu, kita budak. Jangan ngomong gitu dong. Saya konteksnya adalah harga kita telah lunas dibayar. Kita anak, Yohanes 1:12. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Perhatikan kata anak. Dari anak-anak gampang, anak haram, anak pungut, jadi anak sah. Ini yang harus sepatutnya. Kalau mau eksegesi ayat yang tepat. Konteksnya apa? Kak Ane seringkali ngomong, teks tanpa konteks, itu tek-kotek-kotek. Jangan ngomong amin di sini ya. Sedih gitu loh, lihat orang Kristen kayak gitu. Makanya, maafkan saya, pemusik, memuji, singer yang suaranya bagus, yang ada di Departemen Pujian Penyembahan. Saya nggak ngerti. Departemen Pujian Penyembahan ini di beberapa gereja dikasih nama Departemen Profetis. Maksudnya apa? Hanya di Indonesia loh, di luar negeri nggak ada. Saya ketemu sama Pastor Bill Heyman yang presiden kenabian seluruh dunia. Nggak pernah, makanya dia kaget. Ini kenapa ya orang Indonesia ya? Makanya orang-orang yang duduk di pujian penyembahan, kalau di gereja saudara enggak, bersyukur. Tapi di beberapa gereja, ini departemen kebaluku. Pokoknya untouchable di beberapa gereja. Karena susah. Cari pemimpin pujian yang suaranya bagus. Singer yang suaranya bagus. Pemain musik yang mumpuni. Makanya karena keterbutuhan akan
quote unquote, maaf, entertainment, maka yang terjadi adalah apa? Wis lah, apa-apa lah, tutup mata, nanti urusanmu dengan Tuhan. Di beberapa gereja malah dipelihara supaya tetap ada di gerejanya. Ditanya, kamu perlu rumah enggak? Oke, nanti om ya yang kasih DP. Bisa no gereja-gereja cilik-cilik itu loh, dibajaki kabeh pemain musiknya. Betul enggak? Ayo, gereja-gereja besar langsung mengamenkan. Kenapa? Nggak kuat duitnya supaya memelihara pemain musik. Apalagi sekarang semangatnya WP. Apa itu? Wani Piro. Makanya dikatakan standarnya sekarang, standarnya sebuah ibadah itu harusnya kehadiran Tuhan. Tapi yang sekarang enggak. Standarnya ibadah itu serem, saudara. Tempat strategis, gedung AC. Karena Tuhan kita nggak bisa sumuk. Apalagi Surabaya kan sumuk luar biasa. Ini daerah Kupang dan sekitarnya lebih panas daripada kota Surabaya. Terus sound system harus bagus. Dan kemudian apa lampu? Saya tanya sama orang, kenapa kok harus lampu meriah seperti ini? Karena Tuhan kita senang lampu. Saya protes, saudara. Kalau Tuhan kita senang lampu. Kalau yang senang lampu itu bukan Tuhan, Dek. Yang senang lampu itu laron. Jadi kalau saudara, gereja saudara nggak punya lampu kelap-kelip, nggak apa-apa. Yang penting Tuhan hadir. Daya tariknya apa? Ya, yang dikatakan pujian penyembahan. Makanya main musiknya itu banyak yang apa? Inilah yang membuat beberapa tim pujian penyembahan tidak terdidik secara firman Tuhan. Ketika selesai main musik, mereka ke belakang. Ngapain? Makan. Ngapain? Cek status. Ngapain? Bercanda. Dengar firman Tuhan? Tidak. Bersyukur gereja saudara tidak ada ruang belakang. Tapi di beberapa gereja ada ruang belakang. Senggol-senggolan. Pak Gembala, tutup mata lah. Udahlah, biarinlah. Yang penting apa? Minggu depan masih main lagi. Kalau itu merupakan tanggung jawab kita, maka kita harus bertanggung jawab di pengadilan nanti. Ya, kata Proskoni memberikan hidup semuanya. Daud itu kenapa sampai muncul lagu-lagunya yang indah dalam Mazmur. Tapi Mazmur itu bukan lagunya Daud semua. Ada lagunya Musa. Saya itu bingung. Ketika pandemi, tiba-tiba ngomong teks. Ucapkan Mazmur 91, satu kali pagi, satu kali siang, satu kali malam. Aku bingung. Ini lagu doa. Bahasanya aslinya sana sidur ya. Di Indonesia jadi mantra. Kan gitu, orang lebih senang doa Yabes daripada doa Bapa kami. Betul nggak? Doa Bapa kami yang di surga. Waduh, dikuduskanlah namamu. Ngomong kudus harus merinding. Nggak sanggup. Saya hanya manusia biasa. Loh, kita kan seringkali, kalau kita punya masalah, sakit, utang, ya ancaman, tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak mustahil. Tapi begitu Tuhan izinkan sesuatu terjadi, saudara bilang, Tuhan, aku hanya manusia biasa. Betul enggak? Jadi dari situ, lagu-lagu yang muncul, dikatakan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Nyanyian baru itu bukan nyanyi lagu baru, lagu True Worshipper, lagunya GMB, lagunya NDC. Bukan. Lagu baru itu adalah apa? Hidupmu yang mengalami perubahan. Hidup mengalami perubahan sehingga apa? Sikap hidupmu, tutur katamu, karaktermu berubah. Itu nyanyian baru. Dulu kamu suka gerundel, suka ngomel, grumbling. Tapi ketika nyanyian baru, ketika hidupmu diproses, dan engkau berkata, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Oh, bayangin, suka-sukamu Tuhan. Ayo coba saudara. Tuhan, aku sakit. Suka-sukamu Tuhan. Tuhan, piye gitu Tuhan masalah nih. Suka-sukamu Tuhan. Oh, modiar gue kalau berani begitu.
Tapi itu kedewasaan, itu lagu baru. Saya tidak anti dengan lagu doa Yabes. Yang mau nyanyi ya nyanyi. Tapi saya lebih milih lagu doa petaka. Saya dulu pernah protes lagu Ampuni bila kami tak mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kata firman Tuhan ngomong apa? Ampuni maka kamu akan diam. Tapi di lagu tersebut ampuni bila kami tidak mampu mengampuni orang yang bersalah. Nah, ini tidak salah sambung. Tapi orang yang nggak punya akar firman Tuhan yang kuat, apalagi kalau dia punya masalah, dia dendam sama suaminya yang selingkuh. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni. Tambah Jawa atau cerita ini? Ada lagu cepat. Ku tidak perlu iman yang besar. Sebiji, aduh. Kok ngambilnya gitu? Saudara perlu iman yang besar. Menghadapi dunia yang berubah. Besar sekali. Jadi jangan ngambil. Bahkan ada lagu yang diciptakan di WC, saudara. Pemimpin pujiannya tuh ngomong sama saya. Saya itu lagi, maaf, tadi ngeden. Baru dapat, tuh dia tulis cepat-cepat. Kan Tuhan kan bisa bekerja di segala waktu. Ya, saya yakin. Tapi Tuhan yang benar. Itu pasti menghormati dirinya sendiri. Tidak mungkin kamu lagi ngeden gitu, mengeluarkan sisa-sisa. Dan kemudian, aha! Sampai hari ini saya tidak pernah melihat ada orang ngeden, buang air besar, sambil berbahasa roh. Nggak ada. Oh, saya pernah tahu. Ada orang yang tidak bisa buang air selama beberapa hari. Tapi begitu dia keluar, dia teriak, haleluya! Itu benar. Tapi saya nggak pernah lihat orang berbahasa roh. Nah ini ngeden. Nah kita ngelihat, kalau gitu pujian dan penyembahan, lagu-lagu itu inspirasi. Nah ini loh inspirasinya. Kalau saudara lihat, sebenarnya tidak ada lagu dunia. Tidak ada lagu sekuler. Tidak ada lagu rohani. Perhatikan. Kalau kita nggak ngerti di sini, kita akan repot. Kata ibadah itu apa? Ibadah itu kita terjemahkan sebagai apa? Liturgi. Coba saudara periksa loh. Kejadian 2 ayat 15. Di sini kata ibadah itu muncul pertama kali. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk abodah dan memelihara taman itu. Abodah, ya. Abad, abodah. Tuh. Abodah itu artinya apa? Ibadah itu artinya apa berarti? Apa yang kita kerjakan? Yang kita kerjakan buat Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari. Itu ibadah. Pak, kalau hari Minggu, itu episinagoge. Pertemuan bersama. Nggak boleh dilewatkan. Tapi kalau ibadah, itu setiap hari. Pak, tapi kan ada full timer. Itu panggilan khusus. Nangkep ya? Ibu pendeta, bapak pendeta, full timer, itu panggilan khusus. Apa yang kita lakukan buat Tuhan. Jadi tidak ada sekuler rohani. Pak, tapi kan ada lagu buat Tuhan. Iya. Kalau kita, apa yang kita kerjakan setiap hari, kita kerjakan buat Tuhan. Nyanyian kita, itu pun buat Tuhan. Kak, kalau saya nyanyi lagu cinta, beda lagu cinta antara orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan dengan mereka yang seperti itu. Contoh aja, ya kata bersetubuh antara suami istri itu disebut apa? Making love. Terjemahan kasarnya membuat cinta. Makanya orang-orang seminarnya LSD, love, setelah love, cinta, seks, setelah itu dating. Kan aneh. Makanya saya katakan, apa yang kita kerjakan buat Tuhan. Termasuk lagu. Jadi kita orang-orang yang sudah dewasa dalam Tuhan, kita udah nggak ngomong gini, ini boleh tidak ya? Kalau kita menghargai Tuhan dengan sepantasnya, kita pasti tahu, ini Tuhan suka atau enggak ya? Engkau tahulah misalnya,
papa kamu punya tempat duduk khusus di rumah. Kalau papa pulang, papa mandi, papa ganti baju yang ringan, duduk di situ. Kamu ngajak teman. Papa kamu tuh konservatif, tenang. Nonton TV juga nontonnya berita. Datang teman kamu yang antingan, yang persing, yang rantai di mana-mana. Terus datang-datang apa? Duduk di kursinya papa. Terus ngomong apa? Om. Gitu. Apa yang terjadi? Bisa disawat remote control sama papa? Tidak bisa. Ada aturannya. Ngerti ya sampai di sini ya? Apa yang kita lakukan buat Tuhan. Itu ibadah. Jadi kalau kita betul-betul ngerti, menghormati Tuhan sepantasnya, kita tidak mungkin buat lagu. Orang-orang Ambon, Batak, Manado, Kupang, kan suara kalian bagus-bagus begitu loh. Kalau kalian ciptakan lagu, inspirasi cintanya itu karena Tuhan. Mengasihi sesama itu karena Tuhan. Almarhum Glenn itu produktif kalau patah hati. Cinta Putih, waduh bagus-bagus gitu loh. Januari gitu. Lu bayangin kalau kalian yang Ambon, Batak, Manado, Kupang bisa bukan hanya lagu sesayang, bukan. Tapi kalian ciptakan lagu yang betul-betul luar biasa. Kalau perlu ciptain lagu anak-anak. Anak-anak kita hancur nyanyinya lagu-lagunya. Jadi kalau gereja, orang-orang mudanya mencipta lagu dan berdasar firman, hidupnya sesuai firman, jangan takut namanya royalti. Kalau saudara tidak senang, jangan nyanyikan. Jangan beli CD-nya. Jangan dengarkan di Spotify. Pak, gimana kalau nggak bisa nyanyi lagu-lagunya dari kelompok itu? Ya gampang lah. Nyanyi lagu-lagu dari zaman dulu dengan aransemen bagus. Itu penciptanya yang sudah meninggal nggak akan nuntut saudara. Saya waktu beberapa hari yang lalu nyanyi lagu itu di ulang tahun. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nanti akan cerah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan. Kalau itu di akapelain, aduh bagus banget. Kita ini seringkali orang-orang muda ya. Kita tuh ini lagu ngikutin zaman. Ingat ya, kamu sedang menyembah Tuhan. Tidak sedang apa? Sedang request top 40, top 10. Jadi bukan, ini ada lagu baru, nyanyikan. Saya pernah, saudara, pemimpin pujian tuh nyanyi lagu bahasa Inggrisnya. Keren banget. Di sebuah kota Surabaya. Saya mimpin KKR. Turun dari mimbar tak tanyai. Can you speak English? No. Loh, kamu nggak ngerti bahasa Inggris? Enggak. Kamu tahu nggak arti yang kamu nyanyikan tadi? Enggak. Bagaimana caranya kamu nyanyi? Hafalin. Kenapa kamu nyanyikan? Ya lagunya populer. Kira-kira Tuhan senang atau enggak? Nah itu kan terserah Tuhan, Kak Son. Ini kan dia gitu loh. Kayak tadi itu drum, gudu, ditanyai, rebah, bram gitu. Kenapa kamu rebah? Ketindihan depannya. Kenapa kamu teriak? Kaget, Om. Satu pendeta udah meninggal. Waktu dia hitung 1, 2, 3, yang rebahnya 10. Yang dimarahin siapa? Drummernya. Kenapa? Kamu kurang puasa. Itu kalau ibadah, dia duduk di sana sambil pegang teropong. Ngerti ya? Ayo kita kembalikan pujian penyembahan itu ke porsinya. Tuhan tuh senang melihat karakter kita. Tuhan senang kekudusan. Wah, nggak bisa. Saya ini hanya manusia biasa. Lupa loh. Ada Roh Kudus. Roh Kudus itu ada buat apa, saudara? Bukan buat getar-getar. Kalau saudara mau getar-getar, megang listrik. Di pengadilan nanti itu yang menghakimi kita, Yesus. Apa masalahnya? Yesus itu Tuhan turun sebagai manusia. Kalau Yesus Tuhan sebagai manusia sudah turun dan Yesus menang, dia bilang, aku pernah. Sebagai penutup gini, saya pernah doakan orang, ibu-ibu yang suruh bed rest.
karena kehamilannya ada gangguan. Saya ngajak 4 ibu-ibu yang sungsang, yang lahirnya 10 bulan, ya, bukan 9 bulan loh, 10 bulan, 1 pendarahan, yang satunya bed rest. 4 ibu ini punya pengalaman kehamilan yang buruk. Ibu yang hamil ini, dia ngomong apa? Karena dia punya pengalaman, dia bilang, alah gak apa-apa, masalahmu biasa. Kamu lahir sehat, kamu selamatlah sama anakmu. Kenapa? Pengalaman. Dan di pengadilan nanti Yesus loh jadi hakimnya. Tuhan, aku nggak bisa, aku manusia, aku pernah jadi manusia. Aku taat kepada Bapak sampai mati. Nah makanya, kan seringkali aku anak raja. Nah, kalau kamu anak raja pasti punya karakter Allah. Saya ajak saudara berjuang, saya juga berjuang, saudara, mati-matian, saudara. Susah. Yuk, jadi kita mesti jelas ya, ibadah itu apa, liturgi itu apa. Yang kita perangi sekarang liturgi. Liturginya Protestan tuh kayak gini. Liturginya Pentakosta kayak gini. Liturginya karismatik kayak gini. Saya ikut kuliah itu bersama dengan teman-teman Katolik. Ayo mari kita beri tanda kemenangan. Ini nggak ada yang salahnya. Orang Ortodoks juga gitu. Apa salahnya? Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baru masuk doa. Nggak ada salahnya. Ya. Jadi buat saya yang paling penting adalah kembali back to the heart of worship. It's all about Jesus. Jadi kalau nyanyimu nggak enak, ya nggak apa-apa. Memang bibitmu, mama papamu pedagang, nggak bisa suara enak, nggak apa-apa. Tapi kalau mama papamu pedagang dan kamu suaranya enak, puji Tuhan, persembahkan kepada Tuhan. Amin. Oke, kita berdoa. Terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk sesi pembuka dari Salah Sambung mengenai pujian penyembahan. Nanti kami akan deeper lagi beberapa minggu ke depan. Dengan introduksi yang sederhana ini Tuhan, biar mata hati mereka terbuka. Sehingga tahu apa yang Tuhan inginkan. Bukan liturgi, tapi segenap hidup mereka. Bukan lagu, tapi hidup mereka yang menyenangkan hati Tuhan. Di sesi 3 minggu depan mereka akan melihat. Kata sakah, kata yada, itu semuanya ekspresinya bukan yang dikatakan ekspresi itu, tetapi yang sebenarnya dimulai dari hati. Tanpa hati, maka ekspresi itu hanya satu gerak badan tersendiri yang tidak ada artinya. Ajari kami kebenaran, supaya kebenaran itu memerdekakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, kita akan masuk ke dalam tanya jawab. Silakan, Lili. Pertanyaan dari Budi Hartono, Kak. Ya. Allah bertata di atas pujian umatnya. Bagaimana menerjemahkan ayat ini untuk menghindari pemilihan pujian yang salah, terutama buat pelayan-pelayan mimbar? Ya. Kita mesti baca ayat ini secara keseluruhan. Nih, kalau kita lihat judulnya, Allah mengapa kau tinggalkan aku? Jadi orang memang hanya ngambil ayat 1, tapi melupakan ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya. Ayat ini begitu populer di Departemen Pujian Penyembahan. Nah, saya akan baca lengkap ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, itu dipakai Tuhan Yesus ketika kayu salib. Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya mereka, dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terluput. Kita mesti melihat, ibadahnya orang Yahudi adalah ibadah yang terfokus di bait Allah. Bait Allah adalah representasi dari kehadiran Tuhan yang diwakili oleh tabut perjanjian yang ada di ruang Maha Kudus. Ada ruang kudus dan ada halaman. Nah, kalau dikatakan Mazmur Daud, ya waktu itu belum ada bait Allah, tetapi kemah itu sudah ada, tabutnya pun ada. Dan bagaimana cara Daud untuk menyembah Allah dengan mengambil para pemusik dan penyanyi itu dengan liturgi yang sedemikian hebat. Dan itu sebabnya jangan kaget kalau kemudian
muncul kata-kata ini, padahal engkaulah yang kudus bersemayam di atas puji-pujian. Jadi kalau kita melihat Tuhan bersemayam di puji-pujian kapan? Saat orang Yahudi melakukan apa? Melakukan upacara. Pada saat orang Yahudi melakukan upacara, Tuhan hadir. Ya, mengerti ya? Ya, jadi bukan hanya sekedar nyanyi, tetapi pada saat mereka melakukan upacara, dan upacaranya itu upacara yang luar biasa. Ya, sampai ini bisa dikatakan ada korban penghapusan dosa dan yang imam besar setahun sekali masuk ke ruang maha kudus. Jadi dikatakan padahal engkaulah yang kudus bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi artinya apa? Tuhan hadir. Nah, diterjemahkannya bagaimana? Sehubungan untuk menerjemahkan ayat menghindari pemilihan pujian yang salah, terutama buat pelayan-pelayan mimbar. Nah, yang kita mesti ngerti untuk pujian dan penyembahan, ini saya biasanya ngajar di kelas pujian penyembahan, adalah apa? Ya, kita jangan ribut dulu dengan lagu. Ya, jangan ribut dengan chord, jangan ribut dulu dengan gerakan-gerakan tarian. Tapi mari setiap orang pastikan departemen pujian itu bukan departemen yang kebal. Jadi kalau yang lain doa, yang ini enggak. Ya, kalau yang lain misalnya puasa, yang ini enggak. Tapi justru ini tim yang harusnya di altar, harusnya, ini menurut saya ya, dikenakan, dimuati dengan beban yang lebih besar. Harusnya. Karena kenapa? Menuntun jemaat bertemu dengan Tuhan. Harusnya. Tetapi antitesisnya adalah justru departemen ini yang dilonggarin. Nah, untuk milih lagu, pemimpin pujian diharapkan tentu punya hubungan pribadi. Ini idealnya. Sehingga dia mengalami kepekaan untuk apa? Tahu apa seleranya Tuhan pada saat hari Minggu. Saya pakai kata selera ya. Supaya apa? Lagu yang dinaikkan untuk Tuhan pada hari Minggu. Itu adalah lagu apa? Lagu yang mewakili perasaan Tuhan kepada jemaatnya. Sehingga jemaat bisa klik saat menyembah. Walaupun lagu itu bukan lagu baru. Makanya ujian penyembahan itu pasti sasarannya satu, menyenangkan dari Tuhan. Nah, menggembalakan departemen pujian penyembahan. Kalau di beberapa gereja itu ada namanya pastor, youth pastor. Harusnya ada pastor yang bertanggung jawab. Menggembalakan, pastor itu pastoring, artinya menggembalakan tim pujian penyembahan. Nggak bisa ditawar, harusnya. Itu ideal. Kenapa? Karena harus ngecek rohaninya, ngecek hubungannya dengan Tuhan. Ini idealnya. Oke, lanjut ya. Karena Pak Timur Ya. bisa dibuka. Silakan Pak Timur. Saya mau tanya, Pak. Tadi saya sempat mendengar, berkali-kali kita dengar waktu kita belajar bersama-sama tentang Abudah dan Tosconeo. Ya. Jadi sekarang yang mau saya renungkan khususnya dengan diri saya ini, Pak ya. Bagaimana sih kalau orang itu jadi Kristen tetapi karakternya belum tersentuh seperti wanita di sumur itu tadi, di mana Tuhan ngobrol tentang karakter yang disentuh. Kemudian selanjutnya Tuhan meniadakan tentang kiblat dan lain sebagainya, tata cara ibadah. Nah, sekarang nasibnya kita-kita ini yang karakternya masih utuh, belum mau diproses, tetapi di gereja kita menyembah, memuji Tuhan seperti yang sudah-sudah kita lihat, kita rasakan seperti itu, akhirnya nilainya seperti apa ya kira-kira di hadapan Tuhan? Mungkin yang tahu hanya Tuhan saja, mungkin Mas Sony bisa juga menjelaskan kondisi ini ya. Iya. Karakter kita itu nggak mau diberesin, tapi kalau kita sedang memuji Tuhan seperti itu, Kristen-Kristen itu banyak yang seperti itu, terus itu faedahnya itu apa begitu. Itu Pak. Terima kasih, waktu dan tempat dikembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Timur. Ya, seperti nyanyi saja, Pak. Mereka hanya menyanyi tapi tidak mendapatkan apa-apa begitu loh. Makanya banyak orang Kristen yang hanya berhenti di menyanyi, hanya berhenti di main musik, hanya di menari.
Pertanyaannya, apakah menyenangkan hati Tuhan? Nah, kita kan seringkali ngomong nggak boleh menghakimi, toh, nggak boleh menghakimi. Tapi kita tahu. Misalnya kenapa? Ya pemain musik yang selingkuh. Ya kita tahu, dia hanya main musik. Tapi hatinya tidak berpaut pada Tuhan. Saya senang dengar kata ada pemulihan. Tetapi restorasi Pondok Daud itu sebenarnya kalau kita bicara itu bukan mengenai pujian penyembahan yang dipakai banyak orang. Oh, di restorasi Pondok Daud, bukan. Itu salah total. Ya, itu bicara mengenai keselamatan. Coba baca kembali firman Tuhannya. Nah, seringkali kan dipakai main seenak-enaknya. Saya setuju dalam sebuah masa, misalnya pada saat masa Protestan, lagu-lagunya iman yang sedang berkembang pada zaman itu. Nah, zamannya Bapak waktu masih muda dan ada perubahan, dan tiba-tiba mulai ada orang tepuk tangan, itu suasana Pentakosta dan suasananya Roh Kudus. Saya senang ada gelombang berikutnya, kita menaiki gelombang berikutnya. Tetapi masalahnya adalah orang yang senang, gini, ada gelombang dan kemudian kita ngelihat ada gelombang di depan, kita naiki lagi. Nah, orang akhirnya berhenti di satu gelombang begitu loh. Ah, aku nyaman dengan ini. Makanya ada beberapa orang yang nyaman di himne terus. Ada beberapa orang yang lagu pop, oh nggak boleh lagu rock. Pop aja, pop, di rock. Nggak boleh lagu yang lain. Kembali ke tinggi. Nah, enggak. Yang selalu kita lihat adalah apa? Sebenarnya lagu itu ekspresi. Gini, tadi saya harus ngomong sebenarnya. Lagu-lagu yang dinamakan sekuler, inspirasinya adalah apa? Kita tahu. Kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya, karena saya pernah jadi orang TV, jadi saya ngerti bahwa apa? Keuntungan finansial. Sementara kalau lagu rohani buat apa coba? Inspirasinya pasti dari Tuhan. Munculnya lagu barunya dari mana? Dari peristiwa hidup. Nah, peristiwa orang yang bertemu dengan Tuhan. Contohnya di sini ada orang di KPB. Nyanyinya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ini pada saat apa? Pada saat KIR, kakak rohani saya, itu disanteti habis pada saat mau KKR. Muncul lagu itu. Ku menang. Nah, tapi banyak orang yang terjebak di apa? Di label rekaman-rekaman. Yang pertama memang murni dari Tuhan, tapi yang kedua, ketiga, keempat kita tidak tahu. Kadang-kala kebutuhannya siapa? Label. Industri rekaman. Makanya jangan heran kalau lagu album pertama, album kedua memberkati, album ketiga kok udah beda ya. Nah, kalau lihat pemuji itu, penyembah itu seperti apa, tapi karakter tidak berubah, kita serahkan kembali ke Tuhan, karena pasti diproses. Yang saya paling takut apabila tidak diproses Tuhan. Paling takut kalau nggak diproses. Kenapa? Dijarke sama Tuhan. Kalau masih ditegur, masih diingatkan, itu happy. Tapi kalau sudah dibiarkan oleh Tuhan, itu berakhir dengan penyesalan. Kan saya bicara, atau masih ingat Pak Timur, mendukakan Roh Kudus, ya, baru terakhir menghujat Roh Kudus. Gitu. Nah, sampai di situ. Nah, kalau kita bagaimana berhadapan dengan mereka itu? Kalau Tuhan tidak suruh tegur, jangan. Ya, atau inisiatif sendiri, kamu nggak boleh gitu, nggak? Jangan. Kecuali Tuhan taruh ada di hati kita baru tegur. Tapi kalau tidak, jangan. Kenapa? Biarkan mereka ada dalam tangan Tuhan, dan bagi kita itu aman. Ya, monggo. Ya, mungkin saya mau tambahkan sedikit tadi dari pertanyaannya Pak Timur, bagaimana kalau ada orang yang hidupnya nggak benar gitu ya Pak ya, tetapi dia menyembah Tuhan di gereja gitu, dengan sepertinya menyembahnya sungguh-sungguh gitu ya. Nah, ini di Amos 5 ayat 21 itu juga terjadi di zaman Perjanjian Lama. Tuhan berkata, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran, korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Ini bukan korbannya yang jelek loh, ternak yang tambun. Jadi ini bukan sekedar misalnya puji-pujiannya jelek asal-asalan, enggak. Nah, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Ini sikap Tuhan terhadap penyembah-penyembah yang tidak benar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Nah, kenapa
ini terjadi? Karena kalau kita lihat dari Amos pasal 1, bagaimana kejahatan Yehuda dan kejahatan Samaria itu dipaparkan di sana. Ataupun misalnya dari pasal 5 ayat yang jangan dari pasal 1 lah, dari pasal 5 misalnya dari ayat yang ke-6. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Apakah mereka tidak mencari Tuhan? Mereka datang, mereka merayakan perayaan, mereka mempersembahkan korban bakaran dengan lembu yang tambun, dan mereka menyanyikan puji-pujian dengan berbagai bunyi-bunyian. Nah, tapi di sini mereka ternyata tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Jadi ini peringatan supaya mereka bertobat, supaya penghukuman Tuhan tidak datang. Kepada siapa? Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ibu dan yang menghempaskan kebenaran ke tanah. Jadi ada ketidakadilan dan ketidakbenaran yang mereka lakukan. Ya. Mereka membenci kepada teguran di pintu gerbang, mereka keji kepada mereka yang berkata dengan tulus ikhlas. Kamu menginjak-injak orang yang lemah, mengambil pajak dari gandumnya. Itu dan seterusnya dan seterusnya. Di Amos pasal 1 ini juga pasal 1 itu masih bangsa-bangsa lain. Nah, tadi yang di pasal 5 adalah untuk keturunan Yusuf, yaitu orang-orang di Samaria atau kerajaan Israel. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat di Israel, bahkan 4, aku tidak menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu, dan membengkokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusanku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Nah, jadi di zaman Amos ini ada kelakuan orang Israel yang seperti itu, dan Tuhan katakan, aku menghinakan perayaan. Jadi kalau Bapak tanya, ya seperti itulah sikap Tuhan terhadap orang-orang Kristen yang sepertinya beribadah dengan sangat baik, ya, puji-pujian yang baik, paduan suara yang baik, musik yang indah, tetapi hidup mereka tidak benar. Ya, silakan Lili selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Laura. Saya mau bertanya, bagaimana kalau di saat kita melakukan pujian penyembahan di ruang doa pribadi dan tiba-tiba merasakan luapan perasaan sampai menangis, terseduh-seduh, apakah itu harus saya ikuti atau hentikan? Terima kasih. Ya, nggak apa-apa sih, Laura. Ya, yang penting kita jangan mompa ya. Mompa itu membuat-buat, dibuat-buat. Jadi belum kerasa nangis, dirasa-rasa nangis. Nah, kalau kita merasakan, karena kita ini kan satu komponen, manusia ini kan komponen yang satu kesatuan gitu ya. Jadi pikiran, perasaan, dan kehendak Yang itu ada pada kita, termasuk perasaan itu. Jadi kalau kita merasa tersentuh, mau nangis ya nggak apa-apa, asal jangan memompa Dibuat-buat. gitu. Belum mau nangis, misalnya ya gini, dibuat-buat misalnya kayak iya gitu, kayak gitu kan. Saya banyak melihat orang yang seperti itu, jadi itu seperti mompa gitu. Ya biasa aja lah, yang natural aja gitu. Jangan dipompa. Nggak apa-apa, nangis nggak apa-apa. Ada loh, Laura. Ya kita kan ngomong haleluya tuh, iya. Tapi ada beberapa orang tuh haleluyanya, yahnya tuh panjang sekali. Haleluya. Sampai saya tanya, Pak, saya ini nungguin yahnya, Pak. Karena belum selesai. Haleluya. Jadi dibuat vibra. Ya, vibranya betul-betul dibuat supaya kelihatan sakral gitu. Jangan dibuat-buat. Kalau Laura, kalau lagi ada perasaan meluap, lanjutkan gitu. Ya. Ya, monggo lanjut. Berikutnya dari Kristi Lovita. Malam Kak Son, mau bertanya tentang penjelasan tentang kalimat mencuri kemuliaan Tuhan. Bagaimana cara kita tahu bahwa sikap kita dalam memuji menyembah Tuhan itu mencuri kemuliaan Tuhan atau tidak? Terima kasih. Jadi gini, mencuri kemuliaan Tuhan itu hanya kita yang tahu. Hanya kita yang tahu. Ya, dan Tuhan yang tahu. Kenapa? Karena itu dari motif hati kita. Kalau motif kita tuh senang, suaraku tadi gimana? Suaraku gimana tadi? Gimana falsetoku tadi?
Gimana overtones-nya tadi gitu loh. Gimana tadi itu aku main bassnya pakai choppernya gimana gitu loh. Jadi kan kelihatan tadi. Aku tadi gini gimana penampilanku. Jadi sebenarnya kamu tuh nyanyi ya buat nyembah Tuhan, ngajak jemaat untuk menyembah Yahweh Elohim atau untuk tampil saja. Nah, itu. Makanya seringkali orang kalau mau tampil sempurna sekali. Saya pernah loh, Vi, di satu acara KKR ulang tahun gereja di luar Pulau Jawa. Itu lagunya, playlistnya 65. Ibadahnya jam 5 sampai setengah 12 malam. Saya khotbah setengah 9 malam. Bayangkan, itu nyanyi lagu semua. Mandarin, Inggris, semua lagu Batak muncul semuanya. Nah, itu sebabnya kita tahu orang-orang semacam ini biasanya peduli sekali sama penghargaan. Nah, padahal rewardnya kita itu bukan prabayar. Dapat di depan dulu, diisi, baru kita pakai. Enggak, kita dapatnya di belakang pasca bayar. Jadi nanti rewardnya dapat Stefanusnya itu nanti terakhir. Apalagi engkau yang berkecimpung di nyanyi, di musik. Pastikan hatimu murni betul-betul buat Tuhan. Sekalipun tidak dihargai, pulang nanti kamu dihargai. Gitu ya, Lovi ya. Itu kelewatan, Lili. Di atas ada semi. Itu kok, Kak. Bukan tanya. Oh, ya bacakan aja supaya yang lain. Sangat setuju. Untuk departemen ini wajib mempunyai standar yang tinggi. Dan latihan itu adalah bukan sekedar latihan, tapi benar-benar seperti saat kita melayani mimbar di minggu. Ya, betul. Harus gitu. Lagu pujian penyembahannya sama. Hari Minggu bisa nyanyinya sampai meneteskan air mata, sampai termehe-mehe. Begitu les latihan ketawa-ketawa, saya pernah tahu malah ada yang sambil merokok. Rokoknya ditaruh di pinggirannya drum yang metal itu. Mengerikan sekali. Lanjut. Berikutnya dari Daniel Kurniawan. Ya. 2 Raja-Raja 3 ayat 15. Nabi Elisa bernubuat setelah ada seorang pemetik kecapi memainkan musiknya. Apakah peran kecapi atau musik dalam peristiwa ini? Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Kita ngelihat ya, kalau dalam peristiwa ini pemetik kecapi ya ini ajalah pemimpin penyembah. Hanya nyembah aja gitu loh. Tetapi kalau kita ngelihat apakah nabi menyampaikan suara Tuhan harus pakai musik? Tidak. Pada peristiwa ini saja. Sama seperti Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Satu, pakai sarana apa? Sarana tanah liat yang diludahi. Tapi apakah Tuhan Yesus memakai tanah liat yang diludahi untuk semua? Tidak. Hanya untuk kasus ini saja, ya seorang pemetik kecapi nyanyi lagu apa? Biasanya orang-orang Yahudi nyanyinya sidur. Yang dari ayat-ayat, yang dari kitab-kitab, yang sudah disampaikan, Torah yang dinyanyikan, dan pemetik kecapi selalu menaikkan pujian bagi Tuhan. Tapi Tuhan tidak hadir gara-gara kecapi. Ya, kecapi itu sarana aja untuk memuji Tuhan. Tentunya request-nya Nabi Elisa. Terima kasih. Ya, saya tambahkan ya. Jadi pada zaman Daud, imam dan nabi itu menjadi penasehat bagi raja. Nah, imam-imam ini ada dibagi oleh Daud, ada yang memegang kecapi, ada yang menjadi pemuji, ya itu ada ininya ya, ada kelompok-kelompoknya. Jadi selain imam itu ada yang jadi pengelola korban-korban dan kemudian juga ada yang kelompok-kelompok untuk menyanyi dan sebagainya. Nah, imam dan nabi menjadi penasehat bagi raja pada zaman Daud. Pertanyaannya begini, bertanyalah Yosafat, tidak adakah seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaranya kita meminta petunjuk Tuhan? Nah, di kerajaan Israel ternyata nabi-nabi Tuhan dan imam-imam itu sudah nggak ada.
ya. Sudah nggak ada, sehingga Yosafat itu sampai nanya, kita mau cari nasihat dari Tuhan tuh dari mana? Kalau nggak ada nabi dan nggak ada imam. Nah, terus Raja Israel jawab, oh ya ada kok, ada Nabi Elisa. Nah, coba ya, mana imamnya? Ini sekarang ada nabinya, mana imamnya gitu. Jadi bukan kecapinya, tetapi fungsi dari imam dan nabi itulah yang hendak Tuhan tunjukkan, dan melalui nubuat Elisa ini itu terjadi, Tuhan menunjukkan bahwa ini otoritasku, aku Allah yang benar gitu. Ya, silakan. Ya, Li. Ini dari Pak Timur. Jujur aja banyak gereja mempraktekkan cara hipnotis kepada suasana ibadah agar lebih greng. Ya, memang sih. Kak Sabrina lagi ke Ana. Ya, Iya, Sabrina. Bagaimana pendapat Pak Sony dengan banyak sekali gereja sekarang yang menggunakan shofar ya, terutama kalau doa, pujian, penyembahan, mereka dijadikan bilang shofar itu sebagai senjata ya. Ya, kalau yang kata Proskuneo itu tidak ada hubungan dengan lirik nada lagu, yang Tuhan sukai adalah hati kita, yang Tuhan harapkan adalah perubahan karakter kita. Sebenarnya tidak ada alat musik yang paling disukai Tuhan. Tidak ada genre musik yang disukai Tuhan. Misalnya pop, disco, rock, nggak ada. Jadi kalau misalnya banyak orang-orang berkata seperti ini, ayo kita kembali ke dasar, inti Alkitab, semua harus dikembalikan. Berarti kita tidak udah pakai alat-alat musik yang ada, kita hanya pakai gambus dan kecapi. Ingat, shofar, sangkakala itu ditiup, bukan untuk alat musik. Ingat ya, waktu mereka bersorak-sorai, tembok Yeriko itu pun tidak runtuh gara-gara sorak-sorai. Tapi tembok Yeriko itu runtuh kenapa? Ketaatan mereka. Nah, sangkakala seperti ini. Ya, saya baca Yosua 6 ayat 8. Segera sesudah Yosua berkata pada bangsa itu, maka berjalanlah maju ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala. Tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian bersama mereka. Mazmur 81 ayat 3. Tiuplah sangkakala pada bulan baru. Jadi rata-rata sangkakala dipakai untuk penanda, untuk memanggil, untuk berperang, dan lain sebagainya. Contohnya pada saat Tuhan ketemu dengan Musa, Yahweh ketemu dengan Musa, berkata seperti ini, hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Jadi sebanyak peringatan-peringatan. Nah, intinya tidak ada alat musik khusus yang disukai Tuhan. Kecapi juga seperti itu. Kenapa kecapi pada zaman itu? Ya karena belum ditemukan gitar. Kecapi adalah induknya dari gitar. Ya, ketika gitar, kita pakai gitar saja. Belum ditemukan gitar listrik. Saya tidak ngerti nanti bagaimana peralatan musik di surga. Ya, peralatan musik di surga pasti lebih indah. Ya, jadi kalau nanti pasti kita kaget. Kenapa? Karena mereka yang ngotot shofar, yang ngotot untuk pakai kecapi, ternyata di surga peralatannya lengkap begitu. Peralatannya lengkap. Jadi tidak ada alat musik yang dikhususkan. Itu juga menjawab seperti ini. Tidak ada bahasa gitu loh. Ya, orang-orang bilang kembali hari-hari ini. Orang-orang nyembah pakai bahasa apa? Pakai bahasa Yunani. Orang nyembah pakai apa? Bahasa Ibrani. Padahal Tuhan kita tuh mengerti bahasa. Seperti itu. Jadi perkembangan seperti ya yang diresahkan oleh pemerintah Indonesia adalah apa? Orang-orang Islam yang lebih Arab daripada orang Arab. Sementara orang-orang Kristen lebih Yahudi daripada orang Yahudi gitu loh. Kan banyak sekali seperti itu. Nah, itu biasanya terjadi seperti itu. Ya, naruh kaki dian nggak apa-apa. Tetapi kalau kaki dian itu tidak ada, ya mengucap syukur. Kalau tidak ada alat musik, ya pakai akapela, pakai suara biasa pun menyenangkan. Seperti itu. Silakan. Habis Kak Son. Habis ya, baiklah kalau begitu. Kita akan berdoa sama-sama, kita mengucap syukur ya. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan pada malam hari ini. Kami semua terberkati, kami semua diarahkan untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih. Apa yang kami terima pada hari ini akan kami bagikan kepada orang lain.
Kami akan jadi berkat juga lewat kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat malam semuanya. Tuhan berkati.